Shalom Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena saya pengen disayang, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Satria, saya dari Sinesisi. Firman Tuhan pada hari ini kita akan bahas tentang kasih. Kasih adalah esensi utama kehidupan. Dan kasih adalah kebutuhan utama setiap kita manusia. Di sini tidak ada yang pengen tidak dikasih ya. Semua orang pasti pengen dikasih. Di samping itu, John Calvin, Bapak Gereja kita, menegaskan bahwa kasih merupakan identitas utama kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen dikenal dengan kasih dan mengasihinya. Bicara soal kasih, mari kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Semua orang Kristen pasti memiliki kasih, saya percaya. Tapi, apa arti kasih yang dinyatakan Paulus dalam 1 Korintus 13? Di sini Paulus menyebutkan bahwa meskipun sudah menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, tapi Paulus sampai 3 kali menegaskan, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak ada faedahnya dan tidak berguna bagiku. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kasih diartikan dengan satu arti, yaitu cinta atau mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita coba cari dalam istilah aslinya, penggunaan bahasa Yunani. Kasih itu disebutkan dengan 4 sebutan. Yang pertama phileo, kasih pertemanan, kasih sebatas kongsi, hubungan bisnis, atau dan lain sebagainya. Yang kedua storge, kasih berdasarkan ikatan darah, kasih anak kepada orang tua kepada anak. Ini pun kadang ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Ada lagi kasih eros, kasih percintaan. Kalau lagi pacaran, panas-panasnya, wah semuanya dilakukan demi yang dicintainya. Tapi kalau sudah putus Bapak Ibu Saudara, blokiran nomor telepon, bahkan saling menjelek-jelekan bisa jadi. Tapi ada kasih dengan tingkatan tertinggi, kasih agape. Kasih yang tak bersyarat, kasih penuh pengorbanan, kasih yang dilakukan dengan kasih yang terbaik meskipun orang yang dikasih itu tidak memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Walaupun orang yang dikasih itu terus menyakiti dan memfitnah hidupnya. Nah, dalam 1 Korintus 13 menggunakan kata agape atau agapao, kasih tak bersyarat, kasih dengan tingkatan tertinggi. Kasih seperti inilah yang diaplikasikan Tuhan kepada kita lewat pribadi Yesus. Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih tak bersyarat. Tuhan telah mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Ini semua ada di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kasih yang seperti inilah yang mengubahkan, yang menguatkan, yang menghidupkan kita dalam pengharapan. Kasih seperti inilah yang memiliki kekuatan yang dahsyat dalam efek kepada orang di sekitar kita, termasuk kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti kasih yang Bapak berikan kepada kita, inilah kasih yang harus kita aplikasikan kepada orang-orang sekitar kita, supaya saat kita mengasihi, kasih kita mempunyai kekuatan yang besar untuk mengubahkan orang lain, kekuatan yang besar untuk menghidupkan orang lain, kekuatan yang besar untuk memberi pengharapan bagi orang lain. Nah, bagaimana dan seperti apa kasih yang Bapak harus aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kasih itu harus tidak berkesudahan. Artinya kasih itu nggak ada ujungnya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 menegaskan semua aplikasi kasih. Sabar, murah hati, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tapi dalam 1 Korintus 3 ayat 8 dijelaskan bahwa kasih tidak berkesudahan. Artinya semua aplikasi kasih yang kita nyatakan dan kita aplikasikan kepada orang lain tidak boleh ada ujungnya, tidak berkesudahan. Artinya apa? Harus konsisten, konstan, dan kekal. Saat kita mengasihi, harus mengasihi dengan kasih yang terbaik. Saat kita mengasihi, ya kasihlah terus menerus. Saat kita mengasihi, kita nggak boleh mengasihi sesuai dengan mood atau situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Istilahnya Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak ada lagi istilah kesabaran setipis tisu. Kesabaran kita harus gak ada ujungnya.
Kesabaran kita harus meluap-luap. Kesabaran kita harus terus-menerus. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi istilah kalau semut diinjak ya gigit. Aku kalau disakiti terus-menerus ya aku akan balas, Kak. Nah Bapak Ibu Saudara, emang kita semut. Kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Harusnya kasih yang kita aplikasikan senantiasa nyata dan meluap-luap kepada orang-orang sekitar kita. Dalam Kolose 3 dijelaskan, apa sih fungsi kasih tak berkesudahan? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saat kita mengasihi dengan kasih yang seperti ini, kasih ini akan mengikat, mempersatukan yang mungkin telah rusak oleh sebab kita mengasihi dengan kasih yang salah. Dan menyempurnakannya artinya apa? Mengarahkan semua hal di hidup kita, hubungan kita, pekerjaan kita, dan segala hal di hidup kita ke arah apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Hubungan kita akan berjalan dengan baik karena kita mengasihi dengan kasih tak bersyarat. Saat kita mengasihi, kita juga menutup celah untuk berbuat dosa. Saat kita mengasihi dengan kasih tak bersyarat, kita akan belajar berespon benar dan belajar tunduk taat pada firman Tuhan. Saat kita mengasihi dengan kasih tak bersyarat, kita akan mengalahkan segala kejahatan dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam hidup kita. Hanya karena kita benar, bukan berarti kita bisa berespon seenaknya. Iya, kita benar, tapi kita harus berespon benar. Doakan mereka, kasihi mereka dengan terus-menerus. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih inilah yang harus kita aplikasikan saat kita pengen mengubahkan setiap orang. Kasih tak bersyarat, kasih tak berujung. Yang kedua, kasih motivasinya harus kudus. Tuhan bicara dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kata kanak-kanak di sini menggunakan istilah kekanak-kanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengasihi dengan berbagai macam motivasi yang salah dan ujungnya untuk kepentingan kita sendiri, baik mengasihi Bapa dan sesama kita, itu adalah kasih yang kekanak-kanakan. Contoh simpel, saat saya bilang sama anak saya, ayo El, sayang papi, nanti papi akan belikan mainan. Datang pada saya dan nyayang saya, meluk dan nyium saya. Tapi kalau saya bilang sama anak saya, ayo El, sayang saya, sayang papi, anak itu ya jarang loh mau datang dan mengasihi atau menyayang papinya karena nggak ada mainan. Beda kalau ada mainan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau saya minta disayang, tangan saya ngerangkul aja, Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak ada mainan sudah disingkirin. Nah begitu, kadang kekanak-kanakan mengasihinya seperti itu. Motivasinya nggak benar, motivasinya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Coba kita tanyakan lagi dalam hidup kita. Saat kita mengasihi Tuhan, apakah ujung-ujungnya untuk kita sendiri atau pure untuk mengasihi Tuhan? Ke gereja, pelayanan, baca Alkitab, saat teduh, motifnya untuk apa? Supaya kita nggak kena kutuk, supaya kita dapat berkat, supaya kita dapat mujizat. Ya semuanya itu diberikan bagi Tuhan untuk kita. Tapi motivasi kasih kita bukan itu. Motivasi kasih kita ya untuk pure, ingin menyukakan hati Tuhan senantiasa. Itulah Bapak Ibu Saudara, motivasinya harus benar. Nah, saat kita mengasihi dengan motivasi yang tidak kudus, itu akan membuat kita jadi lelah untuk mengasihi. Tak jarang orang yang hilang dari pelayanan karena gagal untuk mengasihi dengan motivasi yang tidak benar. Tak jarang ada orang yang jengkel dan kemudian meledak-ledak dan sudah nggak nahan banget akan kesabarannya saat mengasihi pasangan anaknya atau anaknya dengan motivasi kasih yang nggak benar. Tak jarang banyak orang yang mengeluarkan kata-kata kutuk kepada generasi di bawahnya atau anak-anaknya. Karena apa? Kehilangan kesabaran, motivasi mengasihinya salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kasih dewasa. Kasih dewasa itu bagaimana? 1 Korintus 13 ayat 10. Tapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kasih dewasa itu mengenakan kasih Bapa sebagai dasar kasih yang dilakukan dan diaplikasikan. Intinya apa? Intinya tanpa syarat dan penuh pengorbanan. Caranya bagaimana? Caranya ya belajar hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, pikiran, dan akal budi kita. Saat kita belajar untuk mengasihi Tuhan, otomatis kita akan juga bisa dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Saat kita belajar untuk mengasihi Tuhan, kita juga akan diajari Tuhan untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang Tuhan berikan dan nyatakan untuk sesama kita. Manusia di samping kita adalah ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, yang ngerti bahasa kasih dan memenuhi tangki kasih dari setiap manusia yang ada di sekitar kita adalah siapa?
Ya Tuhan yang ngajari kita. Oleh sebab itu, kasih kepada Tuhan berjalan seiringan dengan kasih kepada sesama kita. Mengasihi dengan dewasa adalah apa? Bagaimana caranya? Saat kita ingat setiap hari bahwa kita tuh telah dikasihi oleh Tuhan. Kita telah dikasihi oleh Allah. Mengapa kok kita menghakimi? Karena kita lupa bahwa kita sudah dikasihi. Mengapa kok kita membenci dan menyimpan kepahitan? Karena kita lupa untuk mengasihi Tuhan. Dan bahwa kita juga lupa kita sudah dikasihi Tuhan. Mengapa kok kita mengutuki dan tidak mengeluarkan kata-kata berkat kepada sesama kita? Karena kita lupa bahwa tiap-tiap hari kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, perkara mengasihi bukan soal melupakan pelanggaran. Tapi saat pengalaman sakit itu datang, pengalaman mengecewakan itu datang, kita datang sama Tuhan dan minta Tuhan untuk menguatkan kita dan memulihkan kita. Perkara mengasihi juga tentang bagaimana kita membersihkan sampah-sampah kehidupan kita. Supaya hidup kita berlangsung dengan baik, hidup kita bersih, dan respon kita juga bersih. Power statement dari saya, kasih adalah jawaban untuk rumah tangga yang hancur. Kasih adalah jawaban untuk mereka yang kecanduan. Kasih adalah jawaban untuk hubungan yang retak. Dan kasih adalah jawaban untuk mereka yang tersinggung. Kasih adalah jawaban untuk yang patah hati. Kasih adalah senjata untuk memusnahkan perpecahan dan membangun kembali apa yang telah rusak. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kok kita sulit mengasihi? Karena merasa nggak adil? Karena merasa pelanggaran yang terlalu besar? Karena merasa kalau kita mengasihi, belum tentu orang berubah. Loh itu loh yang dilakukan Tuhan buat kita. Tuhan mengasihi kita meski nggak adil. Tuhan mengasihi kita meski pelanggaran kita terlalu besar, dosa kita ujungnya maut, tapi Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita. Tuhan juga mengasihi kita saat Dia ngerti bahwa kita nggak berubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sudah lakukan, kita harus lakukan juga buat orang lain. Supaya orang lain juga diubahkan, orang lain juga dikuatkan, orang lain juga memiliki pengharapan baru lewat kasih yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Kasih menggunakan kata agape, kasih tak bersyarat, kasih yang dengan tingkatan tertinggi. Ini yang harus kita aplikasikan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi dengan kasih yang demikian. Supaya bukan hanya kita yang diubahkan, orang-orang lain juga diubahkan melalui kasih yang kita nyatakan bagi mereka. Semangat untuk mengasihi sesama kita. Kasihilah sesama kita, senggol kiri kanan kita katakan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati.